Hai guys, aku Zidan. Pada konten kali ini aku akan menceritakan perjalanan atau suka duka dan tantangan awal aku live streaming hingga pada sampai saat ini guys. Mungkin kalian perlu ya tentang hal itu, tentang gimana sih caranya untuk mengawali live streaming dengan alat yang kamu punya dan apa aja yang harus dipunya untuk menjadi streamer pemula gitu cuy. Let's go, kita bahas ini coy. Jadi beginilah pengalaman aku guys saat menjadi streamer pemula. Hingga saat ini masih pemula sih guys. Jadi aku bagikan ini kepada kalian. Aku mulai live streaming itu pada 8 Februari tahun 2025. Ya baru-baru bulan kemarin lah guys ya. Di tahun ini juga gitu. Dan waktu itu gua punya alat seadanya dan gua pengen menjadi streamer gitu waktu itu guys. Gimana cara gua untuk menjadi streamer atau bisa live streaming di YouTube atau platform lain dengan alat-alat ini? Pada saat itu aku mempunyai laptop HP ProBook G1. Ini adalah laptop yang sangat-sangat kentang untuk pada saat ini guys. Laptop tanpa VGA, bayangin coy. Laptop Office, laptop Intel i5 generasi keempat tanpa VGA guys. Bisa buat live streaming, gimana caranya coy. Dan juga stick 40 ribuan. Nah ini seadanya yang gua punya guys. Ya adanya inilah udahlah. Dan juga mic Boya MM1. Dan juga tidak lupa dengan kamera, yaitu kamera Sony A6400 guys. Bang, kok pemula pakai Sony A6400 bang? Itu kan udah profesional bang, udah bagus bang. Nah itu jangan kaget kalian guys. Gua pakai itu Sony A6400 karena itu adalah gear gua saat ngejob wedding gitu cuy. Jadi gua job wedding juga pakai kamera itu. Nah itu gua alat seadanya buat live streaming ya itu. Pada saat itu gua masih bingung coy. Gimana cara gua bisa live streaming dengan alat-alat yang gua punya seadanya itu guys. Akhirnya aku searching dan nemu tuh alat. Ternyata aku hanya perlu kabel HDMI guys untuk menyambungkan kamera ini ke laptop gitu cuy. Ya akhirnya gua beli kabel HDMI, micro HDMI to HDMI dan juga konverternya waktu itu guys. Yaitu ini konverter yang murah coy. Gua lupa harganya sekitar 30 ribuan mungkin coy. Ya ini dia. Konverter HDMI to USB. Singkat cerita udah gua check out di Shopee dan juga udah sampai barangnya gitu. Terus aku coba searching lagi. Aku install OBS, gua colok-colokin, gua install kamera dan juga kabelnya ke laptop. Aku coba-coba trial live streaming pribadi ya, gua kunci gitu cuy. Ternyata bisa gitu cuy. Wow. Sangat-sangat anjir, gua bisa live streaming cuy. Gila kan? Dan aku pun memulai live streaming pertama aku pada keesokan harinya guys, alias tanggal 8 Februari tahun 2025. Pada saat itu aku memainkan game Nintendo ya, era Nintendo Entertainment System guys, atau NES gitu. Ya untuk para bocil sekarang mungkin nggak pernah memainkan game itu cuy, karena game itu sangat-sangat jadul gitu guys, tahun 1980-an kalau nggak salah cuy. Gua memainkan game Super Mario Bros dan juga ada Little Nemo Remaster, Contra, River City Ransom, Super C, Batman Returns, Spider-Man Returns of the Sinister Six, Teenage Ultimate Ninja Turtle. Itu sangat-sangat anjir. Perasaan gua tuh, gua bisa live streaming loh coy dengan game jadul. Terus gua beralih ke game PS1 waktu itu guys. Gua pernah live streaming Crash Bandicoot, Jackie Chan Stunt Master, Disney Tarzan, Simba Mighty Adventure, Silent Hill, dan Toy Story 2. Gua di sini saat live streaming game PS1 tuh kayak anjir, udah meningkat guys game gua guys. Dari game Nintendo Entertainment System menjadi PS1 guys. Kayak naik tingkat gitu cuy. Anjir, perasaan itu sangat-sangat bahagia waktu itu guys. Setelah game PS1 selesai, gua di era game nostalgia lagi cuy, yaitu game PC guys. Kenapa gua mainin game PC? Karena waktu kecil gua sering main game itu cuy, yaitu game Farm Frenzy, Feeding Frenzy, dan juga game Plant vs Zombie ya. Itu bukan Plant vs Zombie Fusion sih guys. Lalu setelah game PC udah selesai, aku mencoba dong untuk anjir, ini udah game jadul-jadul banget guys. Gua pengen game yang agak modern sedikit, yaitu game PSP waktu itu guys. Dan alhamdulillah laptop gua masih kuat untuk streaming game PSP cuy. Dan game yang gua mainin adalah Band 10 Protector of Earth, Naruto Ultimate Ninja Impact, Up, The Warriors, Toy Story 3, Lego Batman The Video Game,
Lego Indiana Jones The Original Adventure. Udah di tingkat PSP coy, gua udah kayak merasa kuat ya ternyata laptop kentang dengan game PSP serta live streaming. Gak expect sih gue, serius guys. Gak expect, walaupun sedikit patah-patah gitu cuy. Terus habis itu gue pengen mencoba menjelajah game mobile waktu itu guys. Pernah aku main game Mobile Legend gitu. Akhirnya aku mainkan lah game Mobile Legend. Dan aku cari tahu gimana cara aku bisa main game Mobile Legend guys. Ternyata ada alat yang harus dipersiapkan, yaitu adalah converter lightning to HDMI lah. Aku belilah alat tersebut. Dan juga waktu itu aku masih belum mempunyai kabel HDMI to HDMI. Jadi aku beli dua alat tersebut guys. Ya itu harganya murah sih guys, sekitar nggak sampai 100 ribuan, puluhan ribuan kayaknya guys. Saya ingat aku ya. Jadi udah di era Mobile Legend ternyata juga seru juga gitu. Akhirnya alhamdulillah guys berhasil gitu live streaming melalui game mobile gitu cuy. Nah kalian tahu nggak kenapa aku memainkan game yang jadul-jadul banget coy? Ya karena kan emang nostalgia bang. Bukan coy, melainkan karena spek dan internetku sangat-sangat kentang. Nah itu adalah alasan guys, karena gue pengen main aman tanpa nge-crash, pengen lancar waktu itu cuy. Sepengen-pengen gue gitu guys, bisa stabil dengan alat seadanya gue bisa main dan live stream gitu coy. Dan ada satu waktu aku mencoba game PS2 guys, bayangin coy, PS2 di laptop tanpa VGA coy, dan juga live streaming guys. Bayangin hasilnya kayak gimana guys. Waktu itu aku tuh memainkan game Naruto Ultimate Ninja 5 dan juga GTA San Andreas atau GTA San Andreas guys ya. Aduh, lihatlah gameplaynya seperti ini cuy. Patah-patah. Ini gua live streaming di game PS2 itu, aduh sabarnya tuh minta ampun guys, serius gua. Ada kalanya di misi GTA gua aduh patah-patah banget guys. Karena emang laptop aku tuh tanpa VGA guys. Patah-patah banget guys, sumpah. Walau hasilnya patah-patah, aku akhirnya ya bersyukur lah gitu. Bisa mencoba pengalaman baru di game PS2 waktu itu. Alhamdulillah lah guys. Nah sekarang waktunya gua menceritakan suka duka saat menjadi live streamer pemula cuy. Selain patah-patah nih ya, selain patah-patah, ada satu yang belum gua ceritakan. Duka gua saat menjalani live stream, yaitu sinyalnya guys. Coba tebak sinyal gua berapa Mbps guys? Kalau streamer sih minimal sih 50 Mbps bang. Jauh guys, jauh dari 50 Mbps, bahkan menyentuh puluhan tuh enggak guys. Sinyal gua adalah di 4 Mbps coy, 4, bayangin 4. Dan uploadnya itu hanya mentok ya guys. Mentok paling bagus itu 1 MB coy, atau di 1,5 MB lah guys. Itu pun kagak stabil coy. Dan waktu itu aku minimal live streaming itu resolusinya itu 480 pixel guys, dengan kecepatan bitrate 1000 kbps coy. Bayangin seburik apa dulu guys. Dan itu pun patah-patah, atau bukan patah-patah lagi coy, buffering coy. Sering buffering. Udah buffering, disconnect juga kan. Wah, waktu disconnect tuh langsung guys, waduh disconnect nih, apa yang harus aku lakukan? Langsung guys, gue cari HP gue hidupkan data HP gue dan juga hotspot gue, langsung gue hotspotin ke laptop guys. Itu cara gue biar live streaming gue tetap lanjut dan lancar waktu itu guys. Ya kalau datanya habis gimana bang? Kalau datanya habis ya udahlah guys, end stream waktu itu guys. Oh ya satu lagi guys, gue live streaming pakai kamera 6400 itu gak enak guys, karena gua tuh masih belum mempunyai baterai dummy cuy. Jadi saat live streaming gua pakai baterai yang bisa habis. Jadi live streaming gua tuh tergantung sama baterai kamera cuy. Kalau baterai kameranya habis ya udah gua end stream waktu itu. Akhirnya gua cobalah searching kamera apa yang bisa dibuat live stream, bukan kamera, webcam lebih tepatnya guys. Gua searching webcam yang murah, yang kualitasnya lumayan gitu guys, buat live stream, dan akhirnya gua nemu coy. Ini tuh dari EYD dan harganya itu kalau nggak salah sih di bawah 100 ribu atau 100 ribuan gitu coy. Nah ini lumayan lah guys. Hasilnya boleh lah kalian cek
di live streaming aku saat 48p guys. Dan pada saat itu aku bisa live streaming dengan panjang, bisa 2 jam atau 2 jam setengah. Kalau pakai 6400 aku tuh paling mentok itu di 1 jam setengah lah guys. Itu udah paling mentok banget coy. Game selesai nggak selesai ya udah end kalau pakai kamera. Dan masih ada lagi duka-duka yang lainnya guys. Apa bang duka yang lainnya emang? Viewers live sedikit saat main game serta live itu terasa berat. Terus juga jaringan kurang stabil, suasana berisik. Terus hasil video dan audio itu sangat buruk. Dah bang, duka mulu yang kamu sebutkan. Sekarang suka aja lah bang. Nah sukanya pas baru live streaming adalah pengalaman yang sangat berharga guys. Bisa berhasil walaupun dengan alat seadanya yang aku punya. Itu adalah ya experience yang sangat-sangat anjir. Itu gak bisa dibeli guys, serius. Terus juga sukanya lagi penontonnya tuh alhamdulillah guys, lumayan pada awal-awal ya. Kadang emang naik turun sih. Pada awal live stream itu bisa nyampai 100 bahkan sampai 800, hampir menyebut 900 views guys. Nah di situ aku kaget dong. Anjir bisa sebanyak ini cuy. Di resolusi 480 dan juga game-game zaman dulu guys. Gak habis pikir sih guys, gak expect sampai segitu sih gua. Dan game yang viewsnya sampai segitu pada awal itu adalah Super Mario dan juga Contra, dan juga yang paling besar adalah River City Ransom. Wah itu kok bisa sih guys. Gua juga kagak nyampe sampai segitu coy. Dan yang gue favoritin, yang gue suka banget dalam live streaming adalah interaksi dengan para penonton. Itu sangat-sangat wow, menjadi suatu kebanggaan terhadap gua gitu cuy. Ternyata gua tuh ada gitu guys yang menonton, ada teman buat bercerita, buat bercengkrama, ada teman buat mengarahkan game gua. Dan yang paling sering mengunjungi channel gue saat live streaming itu adalah Bro Nanang dan juga Yuda Kristanti guys. Gua berterima kasih banget kepada mereka berdua. Thank you so much bro, udah menemani live streaming aku dan mengasih arahan. Semoga rezeki kalian berkah selalu dan juga sehat selalu guys. Dan semoga apa yang kamu inginkan itu terkabulkan oleh Tuhan. Amin. Jadi itulah guys pengalaman aku saat live streaming hingga sampai sekarang guys. Dan akhirnya aku bisa upgrade alat satu persatu sampai detik ini ya cuy. Yang bisa gua upgrade saat ini adalah laptop. Terus juga mungkin ini meja dan kursi guys. Waktu dulu tuh nggak seperti ini. Gua duduk di bawah guys. Duduk di bawah ya lesehan lah dulu guys. Terus sekarang udah upgrade. Terus mic ini udah gua upgrade juga. Dan juga gua udah upgrade sinyal guys. Ya meskipun masih juga gak sedikit patah-patah. Nah dan yang gua belum upgrade itu adalah kamera. Tapi mungkin kamera sekarang aku pakai kamera dari laptopnya langsung. Yang belum gua upgrade hanyalah stick cuy. Gua masih memakai stick 50 ribuan ini guys. Gua masih memakai stick 50 ribuan cuy. Gua sangat setia pakai stick ini cuy. 40 ribuan atau 50 ribuan ya? Kayaknya 40 ribuan deh guys. Dan gua memakai headset seadanya guys. Ini masih belum gua upgrade. Headset kabel guys, bukan headset yang headphone itu. Karena menurut aku sih itu masih better ya. Masih oke lah. Jadi masih tar aja lah upgrade-nya stick sama. Jadi untuk kalian yang menonton video ini, mungkin kalian pengen menjadi streamer juga guys. Alangkah baiknya tuh kalian tuh langsung lah wajib mencoba apapun alat yang kalian punya. Entah HP aja kek, atau laptop gurih kayak saya kek. Udahlah coba aja lah guys. Karena kalau kalian menunggu alat yang bagus, kapan kalian mau mencoba? Lakukan sekarang daripada kamu tidak tahu kapan kamu harus memulai. So sekian dari saya. Thank you for watching. Semoga ceritanya bermanfaat bagi kalian. I'm Zidan signing out. Bye bye guys. Bye bye. Sehat-sehat selalu ya bre. See you next time or see you next video guys.